Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabul jazatan islaman wa ba'na salafuna salihun Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim maqasidana fi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala diniyah kulinatu salihah ala marabihi sayyidina Umar ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin kita membicarakan tentang istinja dan syarat-syarat beristinja dengan batu. Kemudian selanjutnya pada bagian kedua ini kita akan membicarakan tentang sunnah-sunnah istinja. Masih keterangan tambahan kita. Jadi sunnah-sunnah beristinja itu sangat banyak. Sunnah-sunnah beristinja sangat banyak. Istinja yakni buang air kecil, buang air besar, istinja. Yakni membersihkan kotoran yang ada di kubul dan dubur, itu namanya istinja. Adapun kesunahan istinja sangat banyak. Di sini ada disebutkan ada 10 di sini. Sunat-sunat beristinja. Adapun yang wajibnya kemarin istinja adalah menghilangkan benda, baik dengan air atau dengan batu atau dengan benda-benda yang sama sifatnya dengan batu, seperti tisu, seperti kain, seperti kertas yang kosong, dan benda-benda yang tidak terhormat boleh dibawa istinja. Adapun istinja dengan tulang tidak boleh, atau makanan yang sama sifatnya dengan batu istinja kada boleh juga, karena makanan muhtaram, terhormat. Kemarin syarat-syarat beristinja dengan batu ada lagi, jangan mendatang najis yang lain, jangan berpindah beristinja dengan 3 biji batu atau 3 buncu batu kan. Nah, kemudian sunat-sunatnya di sini banyaknya, ada disebutkan 10. Yang pertama, ayyu'iddal ma'a wal ahjara qabla al-istinja, menyediakan air atau batu sebelum beristinja. Sunat hukumnya, kalau kita masuk WC yang ada kerannya, kada ada banyunya, misalnya di imbir kada ada banyu, di kolam kada ada kolam WC, yang ada hanya imbir kosong, maka sunat sebelum kita qada hajat kita buka kerannya dahulu, memastikan apakah mengalir airnya atau kada. Jangan sampai masuk WC langsung becungkung, mbahnya pas sudah nak berbasuh dibuka keran, aduh mau kerannya. Nah, jadi sunat-sunat beristinja dicek dahulu bila masuk WC, buka kerannya, maukah kadakah. Nah, kalau kada mau kan kita mencibuk banyu dahulu kan, tegan berbasuh sedia dahulu. Jangan sampai begandah lawang mbahnya, oh ambilkan banyu, jangan. Nah, jadi menyediakan batu, menyediakan air atau batu sebelum beristinja, sunat hukumnya, sunat. Yang kedua sunat hukumnya al-itar, yaitu ganjil, sunat dengan bilangan yang ganjil beristinja. Kalau kita kau menghitung misalnya dengan cuntang kita basuh sekali basuhan, 2 kali 3 kali sunat. Bila asal ada langis 4 kali betul 4 kali, langis 5 kali, kurang sekira ganjil. Jadi sunat kita hitung. Kalau WC-nya pakai ya, pakai keran yang betali itu 3 kali memicek juga. Picek berandam dahulu, cut 1, cut 2 kan, picek 3, buka kerannya 3 kali, itu al-itar.
Maksud 3 kali ini bukan 3 kali, tapi dengan maksudnya bilangan ganjil. Ada sarana 3, mun 3 sakada berhasil lagi tambah yang keempat, yang kelima. Nanti maksud ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, bilangan ganjil. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, disunahkan beristinja lagi dengan tangan kiri. Tangan kiri kita beristinja, basuh dengan tangan kiri. Kemarin sudah dijelaskan beristinja dengan batu. Kalau lelakian, tangan kanan memang memegang batunya, tangan kiri ketika dengan kubul nih, tangan kiri memegang kemaluan, tangan kiri yang menggerakkan, supaya jangan makruh. Bila tangan kanan yang bergerak berarti beristinja dengan tangan kanan hukumnya. Jadi batu hanya mengikuti batu tangan kanan, tangan kiri yang menggerakkan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga beristinja dengan tangan kiri. Namun ada sebagian orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang dilahirkan misalnya bertulisan Allah di tangan kiri, tulisan Allah misalnya di sini, nah Allah tulisan, atau di sini ada tulisan Allah sejak lahir misalnya. Maka kata para ulama fikih, maka hendaklah dia beristinja dengan tangan kanan. Nah, diri orang yang dikecualikan, karena mungkin lafaz Allah di sini kita gusuk akan ke dubur kita kan. Nah, jadi itu pengecualian. Kalau ada orang seperti itu, misalnya ada bayi yang diberikan keistimewaan oleh Allah tulisan Allah tangan kanan, tangan kiri, jangan diistinjakan, jangan dipalitakan ke kotoran, jangan. Nah, mulai lahir kalau dia hapuskan bawaan lahir, maka beristinja dengan tangan kanan. Atau orang yang asalnya sunat, ketika dia beristinja dengan tangan kanan makruh hukumnya, tapi ketika ada uzur kada makruh lagi hukumnya. Tangan kanan sakit kah, misalnya tangan kanan beperban kah, tangan kanan beperban, apa tangan kiri beperban, tangan kanan bebasuh, ada apa-apa. Yang keempat, sunat-sunat istinja lagi al-i'timad 'alal isba'il wusta fi dubur idza sanja bil ma'. Yang keempat, sunat beristinja yaitu menggunakan telunjuk tengah ketika kita membasuh dubur kita. Jadi nang tugas membersihi telunjuk tengah tangan kiri untuk dubur kita. Nah, untuk bagian belakang tangan kiri ini nih. Nah, bagian tengah, jari tengah. Isba'il wusta, jari tengah ya. Jadi ini nang bermain membersihi. Bukan telunjuk ini kada, bukan ini kada, tapi nang tengah-tengah, jari tengah. Nah, jari tengah terpanjang kan, mudah membersihkan. Yang kelima, ayyakhuza farjahu baina isbi'aihi as-sababati wal wusta. Hendaklah dia memegang kemaluannya dengan telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah, pegang kemaluan ini kita. Memegang telunjuk dan jari tengah. Kita pegang ini basuh. Dan nanti di dalam bab pembatal wudu nantinya yang membatalkan ketika kita menyentuh kemaluan, yang batal itu ketika menyentuh dengan tapak tangan. Nah, tapak tangan yaitu tapak tangan sesuatu yang ditangkup berait, nang beraitnya itu, nang tertutupnya itu nang batal. Adapun ibu jari kayak ini menutupnya pulang. Nah, kan ibu jari terhiring dikit kan. Nah jari 4 kayak ini. Nah, bagian yang tertutup tuh membatalkan. Bagian yang kada tertutup kada batal. Kita menyentuh kemaluan kita dengan kayak ini mengikuti, kada batal. Kenapa kada batal? Karena ini bagian samping. Jadi yang tertutupnya ini aja nah. Bila tercapai kemaluan nah batal ini. Tapi bila ini kada tercapai.
yang tertutupnya. Nah, untuk ibu jari kayak ini. Nah, jadi samping-sampingnya kada batal, atasnya kada batal, yang tapak tangannya. Jadi kalau orang mengikuti kemaluan seperti ini kada batal. Yang batal tuh kayak ini disentuh. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi amun kita segatal begaru lawan bagian ini nggak ada apa-apa, kada batal. Karena lain tapak tangan. Ini bagian zahir, ini bagian batin yang batal. Bagian batin. Nah, jadi kada apa-apa ini. Makanya kadang-kadang bibinian ya membasuhi anak bakami. Asalkan dilangis kada digusuk. Ya, gusuk lawan tangan kiri tapi lawan ininya kada batal. Gusuk kemaluannya, nah kemaluan anak basuh tangan kanan tapi gusuknya lawan ini ada batal. Tapi bila kayak ini batal. Nah ini tapak tangan ini nang tetangkupnya itu, nah itu yang membatalkan. Nah bisa kita melihat yang tetangkupnya mana. Jadi bila kayak ini kita batal. Jadi ada orang bakami ini batal lah. Batal ini bakami bang. Kada menyentuhnya kada. Kami bang, namun menyentuhnya kada batal. Ini kada batal, jangan kayak ini mengikutinya kada batal. Cuma bakaminya itu kan. Bakami yang batalkan. Itu yang kelima, sunat-sunat istinja. Yang keenam, taqdimul ma'i lil qubul likai la tatanajjasa yaduhu asna'a tanqiyatid dubur. Mendahulukan air bagi kemaluan depan agar tidak bernajis tangannya ketika membersihkan dubur. Maksudnya ketika dia qada hajat taimbai kan, biasanya kita kan kalau nya qada hajat tuh selajur bekamih kan. Jadi sunat yang di muka dulu dibasuh aja. Bagian muka dibasuh hanya bagian belakang. Ini yang salajur nih, bakamih salajur behira. Nah, buang air kecil, salajur buang air besar. Jadi yang bagian muka dulu dibasuh. Supaya apa? Bagian muka dibasuh pada bagian belakang supaya tangan jangan kena najis. Namun kita mencolok ke belakang kan tak kena kemaluan kita kan tak kena kamih. Jadi sunatnya bagian depan dulu dibasuh. Jadi basuh bagian depan dahulu, hanya bagian belakang. Nah. Yang ketujuh, taqdimul istinja ala wudu, sunat mendahulukan istinja atas wudu. Jadi sebenarnya orang berwudu itu belum berbasuh sah aja wudunya, cuma makruh beneran. Maksudnya imbah bakamih misalnya bakamih imbahnya wudunya hanya ada berbasuh tapi jangan disentuh, boleh aja sah aja wudunya. Karena ketika orang hendak berwudu kada disyaratkan harus suci tubuh. Nah, kada apa-apa benajis. Imbah wudunya buangin najisnya pas hendak sembahyang boleh. Yang kedelapan, sunat dalku yadihi bil ard wa ghasluha ba'dah, sunat menggosok tangannya dengan tanah dan dicuci. Kalau orang dahulu dengan debu, soalnya debu itu penghilang lemak, karena bahari kada ada sabun, kada ada sabun sunlight, kada ada pembasuh tangan, ada. Jadi debu bang. Jadi orang bisa di atas debu itu di WC di rumah ada debu. Jadi dasar debu menghilangkan lemak debu itu. Kalau makan kambing, makan sapi yang belamak tangan nih, cap ke debu, gusuk hilang debunya. Nah, itu yang praktis zaman bahari kan. Boleh kita yang memakainya sekarang juga masih. Kada bisa sabunan kada apa, hilangnya. Jadi sunat begitu pula imbah istinja sunat kita. Kalau kita ini kan ganti lawan sabun batang kan di WC anak sabun batang, imbahnya tentang kada hajat sabuni tangan kita, sabuni kubul dan dubur kita kan, nah, gantiannya. Zaman dahulu debu, jadi debu mana? Jadi imbah makanan debu, imbah makan kambing debu sediakan gosok tangan hanya basuh lawan banyak.
Yang kesembilan, nadhu farjihi wa izarihi bil ma', sunat memercikkan air di kemaluan dan tapihnya. Kalau kita pakai tapih atau pakai celana, pakai selawar, sunat imba istinja itu sunat ambil banyu, kita ambil banyu, kita percikkan, ambil banyu percikkan misalnya di bagian tempat istinja tadi, percikkan supaya apa? Supaya menghilangkan waswis, karena kita dalam istinja bila sangka kuat bersih cukup aidah. Kadang-kadang setan hendak mengganggu, mewaswisi, nah itu basah tuh aja lain banyu, itu kamih itu aja, nah digelitik hati ini ganggunya oleh setan. Tapi kita percikan banyu sudah, lain kamih itu banyu aku tadi mercikan, nah akhirnya kalah setan yang menggoda tadi. Nah, jadi sunat percikan lawan banyu pulang. Yang ke-10, ayatiya bid-du'ail ma'sur, yaitu membaca doa yang ma'sur yang sudah kita baca di dalam kitab tangga ibadah juga. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat kemunafikan dan peliharalah kemaluanku dari segenap kekejian. Bagus doanya. Karena doa seperti agama Islam ini mengatur dalam sedemikian rupa, di setiap kegiatan-kegiatan itu ada doanya. Hanya di dalam agama Islam aja. Tanya aja agama selain Islam tuh takuni, kamu adalah tuh doa masuk WC, kan ada. Adalah doa hendak berhubungan, kan ada. Agama Islam aja ada, agama kita. Jadi diatur luar biasa. Ada doanya. Jadi manakala kita mensucikan bagian kubul dan dubur, kita mensucikan diri kita daripada najis. Lalu kita berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau sucikan ini kubul dan dubur ulun dari najis, maka sucikan hati ulun juga dari sifat munafik. Dan pula pelihara kemaluan ulun dari segenap fawahish, artinya perkara-perkara yang keji, yang mungkar, yang bukan pada tempatnya, seperti zina, liwat, homoseks dan lain-lainnya, kan kemaluan kita pelihara kepada Allah Ta'ala. Wa hassin farji minal fawahish, luar biasa doanya, sangat dahsyat lah. Dibaca di mana? Dalam hati ini. Karena imbah istinja tuntung, kita basuh tangan, basuh kemaluan, basuh tangan dalam hati, atau bahasa kita aja boleh aja juga. Ya Allah, sucikan hati ulun dari sifat kemunafikan dan pelihara kemaluan ulun dari segenap sifat-sifat, dari segenap perbuatan yang keji, al-fawahish. Ada disebutkan di dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin, ada beberapa perkara yang bahasa kita ibaratkan itu pamali di dalam WC nang kita gawi. Bila tegawi itu pemali di kita, akan ada faedahnya, bahkan bisa membawa kemudaratan lawan kita. Wa warada anna al-busaqa 'ala al-kharij min asy-syakhsi yurisul waswas wa sufrat al-asnan wa yubtala fa'iluhu bid-dam. Mendatang ada sebuah riwayat bahwa meludahi kotoran kita sendiri itu dapat mewarisi waswis. Jadi kotoran kita jangan diludahi, jangan. Dan dapat mewarisi kuning gigi. Kuning pang diludahi. Ayo, jangan coba. Makanya sambil metontong, cuh ludahi, bah. Ada luas kuning gigi kena. Dapat mewarisi waswis. Ada boleh kita. Walaupun kotoran jangan dihina, dasar pun kita juga. Kan orang-orang meludahi itu semacam menghina kan. Jadi bisa mewarisi waswis dan gigi kuning. Wasiwak halal khala yurithun nisyan wal ama, dan bersiwak ketika dia berada di dalam WC, ketika dia sedang bertanggar di kloset, jangan hendak bersikat gigi, jangan. Lain tempatnya nih tuh, tempatnya kamar mandi bersikat gigi. Itu bisa mewarisi pelupa
dan bisa mewarisi buta ya. Ini riwayat jemaah, riwayat dalam Bughyah Mustarsyidin. Wa tulul qu'ud fihi yurisu waj'al kabid wal bawasir. Berlama-lama duduk diam di WC itu dapat mewarisi sakit hati dan bisa mewarisi penyakit betumbung, bawasir. Nah, belawalawas, apalagi sampai tuntung hayalan misalnya, apakahan? Tuntung hayalan, hayal, belawalawas, belawalawas rumahnya syaitan ya Allah. WC itu rumahnya syaitan, Baitul Khala namanya, Baitul Khala, rumahnya syaitan. Jadi di situ bang, nyoba malam syaitannya. Makanya malaikat Raqib dan Atid kadang mau masuk ke dalam. Bilanya kita, apabila aja kita ini selalu Raqib dan Atid, selalu mengawasi kita berada di tubuh kita kemana aja kita pergi. Tapi satu, bila kita masuk WC-nya di luar diam. Kadang hendak empat karena rumahnya syaitan WC ini tuh. Maka Sayyidina Abu Bakar aja pernah dalam riwayat disebutkan beliau hendak masuk ke WC, beliau ampar aja di bangku di hadapan WC. Silahkan wahai malaikat Raqib dan Atid, istirahat di sini, aku hendak qada hajat dahulu. Raqib dan Atid jiran kita yang selalu melihat. Kadang masuk tapi tetap mereka melihat apa yang kita perbuat di dalam WC tadi. Wal imtikhad yurisus samam, memaus hingus di WC itu dapat mewarisi maus hingus tuli. Samam tuli, jangan memaus hingus di WC, jangan beludah di WC, jangan di luar kamar mandi. Wa tahrikul khatam ya'wi ilaihi syaitan, menggerakkan cincin ketika berada di WC itu dapat membuat syaitan bertempat di sana. Jadi ketika masuk WC kita lepas cincin pacul. Wa takallum bila daruratin yurisul maqta, berbicara tanpa ada darurat dapat mewarisi murkanya Allah. Jangan berpandir di WC. Nah, sebagian di kampung-kampung ada aja masih nang di jamban. Nah, pandiran nang di luar betul tapas, dan di jamban ngobrol. Nah, setengah jam ngobrol aja kada imbah-imbah aja nang di jamban tadi. Nang di luar malah wani juga pandirnya juga. Wa qatlul qummal yabitu ma'ahu syaitan 40 lailah yunsihi zikrullah. Membunuh kutu di WC itu dapat syaitan itu bisa ikut bermalam dengannya 40 hari dan melupakan dia berzikir pada Allah. Jangan membunuh daripada kutu di WC. Ini perkara-perkara seperti inilah model kayaknya juga. Hal-hal yang semacam gaib yang seperti inilah yang kayak orang makan durian kan supaya jangan ngalau, apalah jangan minum banyu di kulitnya aja. Nah itu juga. Wa taghmidul ainain yurisun nifaq, memajamkan mata dapat mewarisi sifat kemunafikan. Ada usah berpajam, coba jangan ke depan, jangan kanan keluar juga jangan. Nah. Wa ilqa'u hajar istinja 'alal kharij yurisur riyah, melempar batu untuk beristinja kepada kotorannya itu dapat mewarisi sakit perut, masuk angin. Wa ikhrajul asnan wa ja'lur ra'si bainal yadain yuqassil qalba wa yuzhibul haya wa yurisul baras. Wal istinad ilal haid yuzhibu ma'al wajhi wa yanfakhabal batan. Itu beberapa perkara yang disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, beberapa perkara yang pemali aja kita digawi di WC. Nah, kemudian kita kembali kepada kitab kita.
halaman 10. Halaman 10 di dalam kitab tangga pelajaran ibadah. Kemudian lagi aturan masuk ke kakus WC ya. Kakus yang pertama, sunat mendahulukan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Keluar dengan kaki kanan. Yang kedua, waktu hendak masuk sunat mengata bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, dengan nama Allah, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau dari syaitan-syaitan laki-laki dan syaitan-syaitan perempuan. Yang ketiga, setelah keluar sunat mengata ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Artinya, menuntut aku akan kemaafan Engkau. Semua puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku dan mensehatkan akan aku. Yang keempat, jangan berkata-kata dan bermain-main selama dalam kakus. Yang kelima, hendaklah memakai alas kaki sandal dan menutup kepala. Nah, jadi kalau ini WC nang kada boleh membawa naik sandal aja, mestinya disediakan di WC sandal khusus di muka WC-nya nang bersih dia kan, karena sunat, karena diantara rahasianya dia bersih kayak apa aja WC itu. Kalau inya kita kada bersandal nya, karena WC bersih kayak apa aja nya ada bakterinya. Kalau kita kada bersandal, bakteri itu akan naik ke tubuh kita melalui batis telapak kaki kita ya, naik. Tapi kalau kita bersandal kada kawannya bakterinya naik. Nah, makanya sunat bersandal. Jangan kada bersandal kita di WC di rumah kita, sediakan sandal. Sunah. Dan sunat menutup kepala. Nah, jadi masuk WC menutup kepala. Sebagian orang ada di muka WC itu disediakan kayak topi purun kah, atau topi nang biasa, atau kopiah nang buruk di muka WC gantung. Jadi dia masuk WC pasang kopiahnya. Ada juga kalau kita lihat para habaib seperti Al Habib Omar, beliau kan pakai imamah, pakai bulang, pakai surban, tapi di kantong beliau ada kopiah nang lamah, yang kayak ini lamah. Jadi bila anda masuk WC, imamah dilepas, pasang kopiah, dia masuk WC kan, tutup. Karena ajar di dalam WC itu kan rumahnya syaitan. Syaitan itu yang paling mudah masuk melalui ubun-ubun kita. Nah, ubun masukannya menggoda kita. Makanya kadang-kadang ketika seseorang tuh hendak masuk WC, kadang-kadang berniat maksiat. Sudah di dalam WC sudah keluar ada berniat maksiat. Ini masuk ke rumah syaitan kita. Nah, namun kita bertutup pada kawainya, tutup. Wah, kawainya tutupnya. Tutup kepala, berkopiah. Kalau kau masukin jalan kepalanya. Itu rahasianya. Kalau kau masuknya, kalau kau masuk, kalau kau menggoda kita akhirnya. Ada sebagian dulu para santri-santri itu kalau yang ada terbawa kopiah, baju lapis ini diangkat ke atas, baju lapis dalam, baju dalaman, nah itu diangkat ke atas. Jadi bertutupkan kepala, jadi baju terangkat. Nah, baju terangkat kayak itu. Cuma ada juga jadi jamban orang tapihan aja orangnya pas hendak masuk WC mau angkat dia di muka jamban tuh mau angkat, angkat karena menutup kepala atas, makanya nang tamping di bawah terbuka. Menutup kepala sunat, membuka aurat hukumnya haram. Terlalu lakas orang di dalam jamban aja mau angkat, udah sadar lagi pada kada bisa lawar rupanya. Jadi pas di muka jamban dia udah pas orang bertetapas aja. Kesalahan itu salah alamat. Kisahnya kalau rajin malakan menutup kepala, ada ingat seorang kalau pada kada bisa lawar, tetapi aja tutup aja tapih kepala pas tersingkai di sini. Nah,
Ini membawa alas kaki. Jadi kalau kita misalnya di langgar kita atau di masjid-masjid panitia-panitia tuh, kalau WC nang kada boleh aja pakai sandal luar karena rigat, sediakan sandal di muka WC-nya. Nang khusus sandal di muka WC aja, jangan dibawa ke tanah juga. Nah, jangan sampai kalau ada sandalnya. Karena itu sunnah Nabi kita. Sunnah pakai sandal, pakai alas kaki. Nah, itu rahasianya sekalinya. Nah, kayak apa aja bersihnya WC dengan baik, clean dengan apa, wifol apakah bersihnya apa aja, pokoknya aja kuman itu pasti ada di kloset kita di WC itu. Kita kada bersandal naiknya batis kita, tapi kita bersandal ada kawannya. Nah, agama Islam agama yang mensehatkan. Yang keenam, jangan membawa ayat-ayat Quran atau nama-nama Allah. Yang ketujuh, dan lain-lain. Nah, yang kita tambahannya, ada tambahannya lagi banyak adab-adabnya. Adab tadi qada hajat di tempat di WC tadi lah. Yang pertama tadi sini tambahannya banyak sini nah. Sampai berapa? Sampai 15 ya. Yang pertama memakai 2 sandal sudah. Yang kedua menutup kepala. Yang ketiga membaca zikir bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is wa minar rijsin najis. Boleh bacaannya di luar sebelum masuk WC. Kenapa jadi bismillah ya? Makanya masuk WC. Maka bismillah tiap-tiap perkara yang baik. Masuk WC kada baik. Nah, jawabannya bukan berbismillah hendak masuk WC-nya, tapi berbismillah untuk berlindung dari setan. Itu bismillahnya untuk berlindung dari setan. Kemudian lagi yang keempat, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Kalau kita kada sengaja termasuk batis kanan, kayak apa caranya? Maka dianjurkan untuk keluar biasa. Ini kita ibaratnya tuh icong dulu. Biasa masuk ulang batis kiri, ada sah, anggap ada sah nang pemulaan. Kita masuk masjid juga termasuk batis kiri kada sengaja, atau masuk langgar masuk batis kiri, mundur ulang keluar biasa batis kanan masuk. Orang dulu sangat menjaga sunnah-sunnah Nabi, adab-adabnya. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian yang keenam, ada muhamli zikrillah au kulli mu'azzamin ka ismi nabiyyin, tidak membawa zikrullah. Jadi masuk ke dalam WC kada membawa zikrullah, kada membawa sesuatu yang mengisyarat kepada Allah, baik nama-nama Allah atau tiap-tiap yang mu'azzam, tiap-tiap sesuatu yang diagungkan seperti nama nabi atau nama malaikat atau nama orang saleh, itu muazzam, makruh. Contohnya kitab-kitab ilmu atau nama-nama para ulama, nah makruh hukumnya, kada haram kada makruh terbawa. Fa in saha wa adkhalaha wa amkanahu ay yakhruja kharaja, wa amma idza lam yastati dhamma dzalika asy-syai' bi yadihi aw sadarahu bi syai'in ka idkhalihi fil jaib. Kalau ia tanpa sengaja masuk, tanpa sengaja termasuk, pasal di sini risalah amaliyah ka, di sini yasin ka ada di sini, terbawa terbawa ini aku nahnya. Maka kalau yang mungkin di anak di luar keluar biasa anak di luar. Kalau tidak memungkinkan biarkan aja aman dalam kantong, tapi masukkan dalam sesuatu yang tertutup, bisa dalam kantong kita jaib, bisa di dalam kita masukkan ke ketiak, atau misalnya kita pegang dengan tangan kanan. Kalau tangan kanannya kada dipakai untuk beristinja kalau terbawa masuk. Tapi sengaja jangan. Jadi zikrullah begitu pula seperti terbawa yasin kah, terbawa Quran kah, makruh punya. Yang ketujuh, al-julus, sunat lagi
ketika adab-adab qada hajat sunat dengan duduk qada hajat tuh. Berdangkak maksudnya, bukan berdiri sunat. Makanya begitu pula kencing juga jangan kencing berdiri juga. Cari makruh hukumnya. Cari nang WC nya aja, kecuali kada di tempat lagi kita kehendakan kami. Ayo tempat nang WC berdiri ini tuh. Nang WC berdiri itu bukan ajaran Islam lah, itu mengumpati orang-orang barat, orang-orang kafir. Maulah WC berdiri itu. Kalau kita orang-orang Islam misalnya kada usah umpatan, maulah WC nang berdiri, makamnya berdiri itu. Kalau di bandara-bandara kan atau tempat-tempat umum banyak nang berdiri itu. Makruh hukumnya. Yang kedelapan, alla yatakallam, ketika qada hajat tadi sunat tidak berbicara, jangan berpandir tadi. Hala khurujil kharij bi dzikrin aw ghairihi. Jadi nang makruh itu ketika keluarnya, ketika rahatan bekamihnya cur, itu makruhnya. Ketika rahatan mengeluarkan BAB aja kita rahatan mahajan kah, nah itu nang kada boleh berpandir. Tapi kalau bukan di waktu keluarnya benda yang keluar tadi, maka tidak dimakruhkan berbicara dengan ada makruh pandir. Kecuali jika dengan zikir makruh atau dengan seumpamanya. Yang kesembilan, alla yanzura ila sama au ila farjih au ila ma yakhruj minhu walakin yanzuru amamahu. Jangan dia melihat ke atas, jangan datang qada hajat melihat ke atas, jangan ke langit, jangan. Mbahnya jangan juga melihat kemaluannya, jangan juga. Atau melihat benda yang keluar, jangan juga. Melihat ini berapa sudah kada berharapnya. Nah, jangan melihat. Jadi ke mana melihat? Tegap ke depan aja, ke muka aja melihat. Sekali melihat ke muka, uang Anda ditunggu di luar aja, untuk bayar keperluan WC. Uang yang Anda sedekahkan ya, sekali di muka bacaan. Kemudian al-i'timad ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubatan. Nah ini sunnah ketika qada hajat. Nah, sebenarnya ketika kencing, kita kencing berduduk itu lebih tiis daripada kencing berdiri. Karena ketika berduduk tuh kita berjongkok itu aja, ini terbuka pas ini dari lubang ari-ari itu pas keluar tiis kami. Tapi bila orang rancak kencing berdiri itu nang mau kada tiis, karena pas berdiri sebagian daripada ari-ari nang sampai ke lubang kamih itu tertutup. Nah, jadi ada yang tertutup. Nah itu mulai kita disunatkan al-i'timad ala rijlihil yusra kalau ini bisa. Kalau kemahiran berdangkak biasa ya. Kayak apa artinya i'timad ala rijlihil yusra? Artinya menindihi kaki kiri yang ditindihi. Nah, karena kita contohkan bila sudah imbahnya. Jadi kita tumpuk ke kaki kiri, itu sunnah. Yang ke-11, alla yabsuqa, itu ketika qada hajat jangan berludah. Yang ke-12, alla ya'basa biyadih, jangan main-main dengan tangan di WC, jangan apa-apakah dikucawi, jangan. Nah, situ turit situ sini apa-apakahan, jangan main-main dengan tangan. Nikmati aja. Yang ke-13, alla yarfa'a saubahu hatta yadnuwa minal arsh syai'an fa syai'an, jangan berdadasan tadi mengangkat pakaiannya, menyingsing pakaiannya kecuali ketika sudah mendekati. Pas sudah sambil berdangkak aja menyingsing, jangan yang di luar WC bersingsing-singsing caut kelihatan. Nah, jangan. Sudah masuk WC aja, itu kan masuk WC kan langsung ada juga.
ayyus bila saubahu inda faraghihi syai'an fa syai'an qabla intisabih, hendaklah dia mengulur pakaiannya sebelum selesai, sedikit demi sedikit sebelum berdiri tegak. Ayyastabri'a, yang ke-15, disunahkan lagi memastikan bahwa seluruh kencing itu keluar bi qasabati dzikri, bi qasabati zakar, di batang zakar kita. Jadi kayak apa caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan bedaham kita. Bedaham itu kami ini bisa tertandar dengan daham tadi. Kalau ada yang sisa-sisanya terturun ya dengan bedaham. Nah, bedaham 3 kali misalnya. Atau yang kedua caranya bi imrari isbi'il yadil yusra as-sababah tahtal qadib, atau melalukan telunjuk kiri di bawah kemaluan kita, karena situ kan lubang kami di bawah kemaluan kita. Nah, diurut sedikit, nah diurut, ditekan supaya bujur-bujur tiis, bujur kaminya tiis, sunat nah itu diurut. Nah, ditekan bagian bawah, lain bagian atas, bagian bawahnya. Yang ketiga bin natri salasan bi ayyuharrika zakarah, yang ketiga dengan cara digerakkan zakarnya atau diketik sedikit-sedikit, menisakan. Bagaimana kalau tisu gencangi pak, nah itu nah, tinggal kita aja 3 kali. Nah, kan kamu ngatik gencang atau tiak, nah itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan bagaimana? Wal mar'atu tastabri'u bi wad'i asabi'iha 'ala mantiqatil 'anah. Kalau laki kan kayak itu tadi, bisa bedaham, bisa diurut, bisa diketik. Nah, kalau bibinian dengan cara meletakkan jarinya di tempat ari-arinya, ditekan. Nah, di ari-arinya tekan dengan 3 jari ini, nah tekan, urut 3 kali mau urut di ari-arinya, jadi tiis, kameh. Nah, itu sunat yang demikian. Yang ke-16 ayyatiya bi du'ail khuruj. Nah, tadi sebelumnya ketika kita melepas pakaian itu membaca doa bismillahilladzi la ilaha illahu, doanya satru ma bainana wa baina ayunil jan baina syayatin bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini bacaan hadis dari Nabi. Ya Rasulullah, kalau kita hendak supaya syaitan jin itu kada melihat kemaluan kita, kada melihat aurat kita, kita membaca bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu pendinding dalam hadis Nabi, satru ma bainana wa baina ayunil jan adalah bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau kita baca itu mereka kada melihat. Kalau kau melihat kemaluan kita, kada kau melihat. Hanya sebagian ya ada juga aja. Kadang-kadang orang bilanya lawan bini kada tapi bersahwat ya. Ada sebagian menceritakan bila lawan bini orang gencang aja sahwatnya. Bini seorang kada tapi manu ya. Dia melihat bini orang asa bungas, terus bini seorang kata bungas. Merasakannya di antara penyebabnya aja, iya itu kada bacaan itu tadi. Jadi kerancakan auratnya dilihat oleh syaitan yang menikmati. Jadi kada beliur lagi laki ini melihat. Nah, itu penyebabnya, makanya kita disuruh bacaan terus. Bini hendak melepas baju bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita hendak melepas aurat kita juga, nang bagian aurat nih bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu bacaan daripada hadis Nabi. Jadi kerancakan dilihat oleh syaitan, ya syaitan yang menikmati, syaitan yang umpatan, menjujur kadanya seorang yang lapangnya. Orang yang menjujur, ya syaitan mengumpati menikmatihan. Nah, gara-gara kada bacaan, gitu pula laki juga dilihat oleh syaitan yang bibinian juga. Nah, dilihatinya kada bacaan, makanya barulah juga berharap ya. Ini pilihnya tarasan. Kalau dalam isi, dalam hati kita baca
pas melepas pakaian bismillahirrahmanirrahim dalam hati bacaan supaya jangan dilihat olehnya. Supaya jangan dilihat. Di mana aja letak nih keadilan Allah nih kita di dunia ini jin melihat lawan kita kada melihat lawan ininya. Ini mengganggu kita. Nah, kayaknya aja ada sebagian menyebutkan itu di padang mahsyar kayaknya aja. Bila di padang mahsyar itu kayaknya manusia yang melihat jin kada melihat lawan manusia. Setan kada melihat juga. Jadi bila nyenang di dunia itu nang rancak dirasuki diganggu di jin padang mahsyar pembalasan kayaknya hindik situ rinyik situ lah tinjak lagi ada melihat dia lagi padang mahsyar bangkit di kubur kayaknya. Nah nggak tuh cuma ganggu jin dan setan tuh kayaknya di situ dihukum akan juga pembalasan di hari pembalasan padang mahsyar. Nah, itu berbalik pulang manusia yang melihat jin pulang jin kada melihat manusia. Jadi itu bacaan yang dilajari oleh Nabi sudah bismillahirrahmanirrahim. Jadi di mana kita hendak bersetubuh dengan istri kita bismillahirrahmanirrahim bacaan. Nah, kalau menutupi anak. Tapi kalau menutupi orang kasyaf ya lawan pakaian hirang. Nah, orang kasyaf itu ada dibukakan melihat manusia betul lanjang bang. Seikungan terbuka. Dinding-dinding ini kelihatan kayak bang udah kayak tanah lapang bang. Dia melihat manusia telanjang. Tapi caranya supaya dilihat juga ada juga orang mendahkan baju hirang, pakaian hirang. Nah makanya di Arab tuh kan dipilihan kan baju hirang, bercadar. Nah itu rahasianya. Jadi kayak apa aja orang nang ya tingkatan-tingkatan wali itu ada nang kasyaf bisa melihat. Nah itu lanjang kok melihat. Cuma orang nang terjaga juga, makanya orang sudah sampai derajat itu kan bisa lepas dari syariat dulu bagaimana di rumah aja. Nampak bila keluar melihat orang kepala babi, kepala ular, kepala anak. Nah itu kada wajib lagi berjumat, kada sunat lagi berjamaah di rumah aja. Bila sampai tingkatan itu terganggu seorang. Karena sudah lewat ya sampai hai. Nah makanya orang-orang Arab tuh itu jadi bagus pakaian hirang. Nah, bagi bibinian untuk menutupi. Kalau lakian cukup pakaian dalam hirang. Nah, bagian dalam salawar kah hirang, salawar katok kan. Jadi auratnya aja yang tertutup. Pas orang melihat kayak bisa salawar katok aja. Membaca doa ketika keluar ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Ketika keluar ghufranak artinya aku memohon ampunan daripada Engkau ya Rabb, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripadaku. Coba kalau kau berhira kan, kalau kau berkantut kan penyakit. Berapa orang operasi kan? Kalau kau mengeluarkan angin. Jadi kita memuji Allah pas keluar. Alhamdulillah. Segala puji ya Allah, terima kasih Allah Engkau telah mengeluarkan kotoran dan Engkau berikan ulun keafiatan. Alhamdulillahilladzi azaqani ladzatah wa abqa fiyya quwwatah wa azhaba anni azah. Nah itu adab-adab ketika masuk WC. Nah kemudian nanti kita sambung lagi pertemuan berikutnya adab qada hajat di tanah lapang nang bukan WC. Nah di tanah lapang ya apa adab-adabnya yang kayak sopir-sopir truk kan kami kada di WC karena ada tata caranya, ada adabnya. Sembarang kami kah, sembarang anu kah, ada tata cara dan adabnya. Adapun maksud al-i'timad ala rijlihil yusra tadi ya amunnya kawa itu membantu aja mempermudah keluarnya kotoran, keluarnya BAB kita tuh sangat mudah mengelunyur. Bekameh itu juga cepat sekali tiis. Nah, i'timad ala rijlihil yusra. Kita tindihi batis kiri itu kita tindihi. Nah, cuman ini pakaian khusus pang nih WC bila kayak ini. Mau tuh palit-palit menang pakaian-pakaian nang anu ini kata kau kita bisa mengamalkan itu. Ini pakaian khusus kita, tapi khusus kah di WC di rumah kita bisa mengamalkan. Nah, bisa mengamalkan. Jadi caranya
seperti ini caranya. Nah benar ini. Jadi kalau hajat tuh kayak itu. Ini pas salurannya bila kayak ininya mengalunyurnya. Coba kan nah, kada anu kan ini betungkas ini nah. Makanya kalau kita kalau tapi suci kan ada bisa kan. Di rumah bisa kita memelakannya. Nah, ini nah. Makanya jadi kayak ini sunat kayak ini sepijan belelawas. Soalnya lapah kayak ini nah. Nah kayak ini nah. Kawal sejam tahan di WC ini tuh. Apalagi sambil pupus berukuk di WC ya tuh. Kawan dulu ada kan ingat dulu kelihatan Bahaji di Makkah bapak masuk WC sambil berukuk sambil apa-apaan imbah sudah tuntung menggandah kan banyak habis banyak karing ya sambil pupus berukuk bahira orangnya pas saya kayaknya mati lampu banyak karing di hotel turun beinggang aja lagi nah mencari WC umum lagi. Ada satu besok itu tuh makanya sunat tadi mencek banyu dulu kan sebelum mana cek banyu keran dicek dulu karena kalau dianggap sepele juga sunah Nabi kan nah kayak itu luar biasa bahayanya. Jangan dulu besok tisu kedadan nah itu wallahu ta'ala alam.